sebagai penyelamat bumi. Lebih lagi mereka adalah Ahlul Bait, adalah anak cucu dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait al-Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka lah Ahlul Bait Nabi Mustafa, anak cucu Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengaman bumi, sebagai paku-paku bumi. Maka kami dari atas nama pribadi, juga atas nama Khatib Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur, kami turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Subhanallah, Haul Solo tahun ini ditiadakan, juga beliau di malam hari ini tidak ada. Itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala yang ngatur itu semuanya. Maka pesan saya kepada antum semuanya, dekatilah ulama. Selalulah punya keterkaitan selalu dengan para orang-orang soleh, karena merekalah yang menjadi paku-paku bumi, menjadi penyelamat bumi. Ya, di tahun ini saja kita lihat berapa banyak ulama-ulama yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan begitu pentingnya kita untuk sedekat dengan ulama, berkhidmat dengan ulama, mencintai ulama, mencintai dengan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil jannah husnul khatimah. Kata Rasulullah SAW, tidak meninggal seseorang di malam Jumat atau di hari Jumat amin amin adzabul qabr, maka akan diamankan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita juga antum khususnya bisa senantiasa menunaikan rutinitas di malam Jumat di Majelis Rasulullah SAW Provinsi Sidoarjo ini. Saya doakan mudah-mudahan antum makin istiqomah, apapun keadaannya tetaplah istiqomah, karena ini majelis-majelis ilmu ini yang mampu memberikan kepada kita keselamatan, yang mampu memberikan kepada kita keberkahan, dan mampu menolak bala yang akan turun di negeri yang kita cintai ini. Ya, ini majelis-majelis ilmu ini dekati selalu. Biarpun kalau seandainya pun tidak datang dari bulunya ataupun dari Habibnya pun ada yang datang, alhamdulillah, penting istiqomah. Antum niatkan, doakan negeri Indonesia ini yang semakin sudah semrawut, semakin fitnah-fitnah kemana-mana, naudzubillah min dzalik, maka penyelamatnya adalah melalui daripada majlis-majlis ini, seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melihat taman-taman surga, maka mampirkannya dirimu, mampirilah, jenguk, hadirilah. Itu kata Rasulullah SAW, perintah farta'u, perintah wajib dari Rasulullah SAW itu. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Ya halaqatul dzikir atau halaqatul ta'lim, yaitu perkumpulan zikir, perkumpulan majelis-majelis ilmu yang mana mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekatilah majelis-majelis ilmu seperti ini. Hadirilah majelis-majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan saya doakan untuk semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampailah kita di dalam bab adab, ya ini awalnya, adab ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Subhanallah ya, ini Islam ini ngatur kita ini luar biasa. Dari sejak terbitnya matahari
itu kita ini ada adabnya. Toto kromo itu ada, diatur rapi kita oleh Islam itu. Peraturan pemerintah, peraturan pejabat pun kalah dengan apa? Dengan Islam ini semuanya. Yang diatur oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya itu kita diajarkan. Adabnya itu, tata kromonya itu ada diajarkan. Imam Ghazali dikumpulkan dalam kitabnya Bihul Hidayah ini dari sejak terbitnya matahari. Sebelum terbit matahari kita wajib menunaikan ibadah sholat subuh. Lebih lagi kalau kita bisa bangun malam, ya usahakan bangun malam biarpun seperempat jam sebelum subuh usahakan. Jangan sampai meninggalkan yang namanya bangun malam biarpun seperempat jam sebelum subuh. Bagaimana? 2 rakaat ini fi jawfil laili, ya 2 rakaat di tengah malam itu afdal luar biasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus kakek kita, ya, idza arada safa rabbani fa alaihi bil intisar fi jawfil laili. Pengen kesofaan, apa sofa itu? Kesucian di tengah malam. Jadi di waktu malam itu ada kesucian, namanya sofa. Itu yang bisa merasakan mereka yang istiqomah bangun malam. Perlu proses. Makanya antum awal itu semuanya. Jadi kalau seandainya ada dari kita atau dari antum menginginkan yang namanya apa? Shofa'ur Rabbani. Apa Shofa'ur Rabbani? Kesucian, ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaihi bil inkisar fi jawfil laili. Hendaklah dia merenung, hendaklah dia khusyuk di tengah malam. Lebih lagi sepertinya akhir waktu malam itu waktu yang luar biasa. Yatajalla Rabbuh ila abdihi, maka Tuhannya pun menyertai kepada hambanya. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun? Hal min taibin, apakah ada yang minta taubat? Hal min sa'irin, apakah ada yang minta permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sepertiga di waktu malam, kalau nggak bisa minimal 10 menit sebelum subuh antum bangun, 5 menit gunakan untuk sholat 2 rakaat, untuk angkat tangan antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aqal minimalnya minimal. Kalau bisa apa? Bisa dibangun waktu malam di malam. Kemudian usahakan juga sholat subuh berjamaah di masjid, lebih afdal. Walaupun setelah di masjid mau ngimami di sama keluarganya pun tidak masalah, lebih afdal lagi, didapat dua-duanya tuh. Kemudian juga diajarkan baca wirid sampai terbitnya matahari. Nah, sekarang ini pembahasannya setelah terbitnya matahari, kemudian sampai waktu datangnya waktu zuhur, kira-kira apa yang baik untuk kita lakukan itu apa sih? Aktivitas apa yang baik untuk kita lakukan? Nah, di sini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, fa idza tala'at asy-syamsu wa irtafa'at qadru rumhi fa shalli rak'atain. Itu yang pertama. Kalau sudah terbit matahari kemudian sampai mengangkat daripada hadarnya tombak, maka sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat ini minimalnya sholat apa? Sholat duha. La faqra ma'ad duha, tidak akan mengalami kemiskinan alias tidak mengalami iri, gak punya orang yang senantiasa sholat duha. Jadi ibaratnya jamnya itu kalau terbit matahari, ibaratnya sekarang itu kan sholat subuhnya sekitar 4 kurang seperempat kalau tidak salah. Ya jam 5 itu sudah terangnya luar biasa. Ya, mungkin ya jam 6 setengah 7 itu sudah terbit matahari.
sekitar jam 7 itu, ya itu sudah matahari. Ibarat kata ulama fikih itu sudah bisa diukur dengan qadar ruhun, dengan qadarnya tombak. Kalau nanti belajar ilmu fikih itu kita terangkan masalah ini. Maka pertama yang kau lakukan fasholli rakaatain, salatlah dua rakaat. Ya. 2 rakaat di sini adalah salat apa? Salat duha atau salat isyraq bisa juga. Salat isyraq. Ya, tapi lebih afdal dikatakan oleh ulama, salatnya itu jangan pas ketika terbit matahari. Karena ketika terbit matahari shiftnya setan itu pindah. Setan yang malam ya pindah, shiftnya ganti setan yang pagi. Dari setan itu ada shiftnya, seperti karyawan di pabrik. Ya, setan itu ada apa? Shiftnya, ada absensinya. Tapi setan nggak tidur seperti kita. Kalau kita kan kalau sudah ganti shift, yang shift malam digantikan dengan shift apa? Pagi, absensi, kita balik ngapain? Tidur. Tapi kalau setan nggak tidur, kalau tidur enak dong manusia. Ya, cari mangsa yang lain. Kan manusia ini banyak ya. Cari apa? Cari mangsa yang lain. Ketika ditanya oleh ulama, ada salah satu murid bertanya kepada gurunya, hal ya syekh, wahai guru, hal yanamu syaitan, wahai guru, apakah setan itu tidur? Fatabassama asy-syekh, maka guru pun di waktu itu langsung tertawa sambil mengatakan, ya waladi, wahai anakku, kalau seandainya setan itu tidur alias istirahat, maka kita pun akan aman, tidak ada yang menggoda kita. Amannya manusia itu ketika apa? Ketika datangnya bulan Ramadan, setan dibelenggu, dilempar ke dasar laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selain itu tidak. Jadi setan itu tidak ada istirahatnya. Kalau ini istirahatnya banyak. Ya, saya dan Anda istirahatnya apa? Istirahatnya banyak, dikit-dikit istirahat. Sampai di majelis pun ada istirahatnya, subhanallah ya. Di majelis ada istirahatnya, alias ngantuk. Tapi sudah ada ngantuk semuanya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari ngantuk. Ya. Allahumma inni na'udzubika minal ngantuk. Jangan ya, di majelis jangan ngantuk. Kan? Tapi kalau ngantuk bawa lombok, dijejeli supaya nggak ngantuk. Seperti itu ya. Jadi setan itu nggak tidur, nggak ada istirahatnya. Maka katanya gurunya, kalau setan itu istirahat, wahai anak muridku, maka kita pun akan tenang, nggak ada yang menggoda kita. Ketika dikumandangkan adzan, idza uqimatis shalah, adbar syaitan. Jika sudah dikumandangkan adzan, Allahu akbar, setan pun lari terbirit-birit. Setelah itu balik lagi. Ya, ketika komat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, subhanallah, kabur setan. Setelah itu datang lagi waswas kita lagi. Makanya ada apa? Ada waswas ketika sholat. Makanya kalau sholat jangan lupa kita baca apa? At-ta'awud. Jadi kalau kita belajar kan dalam ilmu-ilmu TK juga, ilmu-ilmu PAUD apa? Ayo baca at-ta'awud. Apa? A'udzu billahi minasy syaiton. Ini kan itu pelajaran anak SD, anak TK. Itu luar biasa itu ya. Ya. Kalau kita kan banyak meremehkan, pelajaran kayak gini aja gampang, tapi ngamalnya jarang. Ya, ente baca berlatih, ada doanya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Makanya segala apapun dalam diri kita butuh apa? Selalu membaca at-ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam sholat disunahkan, bahkan ulama mensunahkannya
inda kulli raka'ah, mensunahkan membaca ta'awudz itu di dalam sholat, bahkan sunnahnya setiap rakaat, biarpun tidak dikeraskan alias tidak jahron, alias bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibacanya jangan keras-keras. Takut kalau seandainya ada yang mengatakan apa bid'ah, padahal nggak apa-apa, sudah batal. Ya, sekarang baca bismillah saja bid'ah, apalagi baca a'udzubillah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Setan itu juga ada dua, ada bentuknya setan jin, ada bentuknya apa? Menungso. Hati-hati, bentuknya menungso ya aneh. Ya kan? Laki-laki kalau sudah ketemu dengan perempuan berarti perempuannya setan. Setan juga bisa menyerupai laki-laki. Ya kan? Seperti itu. Itu jangan bilang perempuan setan, itu juga bisa jadi setan. Kalau inti gangguin siapa? Gangguin perempuan. Bisa jadi apa? Bisa jadi setan. Perempuan lewat, dengan malu-malu, sok ya anu apa, sok ya anu akrab, assalamualaikum. Nah, lebay namanya ini. Ya kan? Ini namanya modus namanya. Pengen dengar suaranya, assalamualaikum. Kok sombong sih? Ini setan ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, makanya kita termasuk golongan setan manusia apa malaikatnya manusia? Ya. Kalau kita termasuk golongan setannya manusia, ya pembunuh. Ya kan? Jangan na'udzubillah min dalik. Maka seringlah kita membaca apa? At-ta'awudz, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Sudah menikah? Bisa jadi enggak. Setan bantal ada. Ya kan? Dia sudah menikah nih. Kalau orang-orang dulu itu, saya punya ibu selalu bilang, hati kalau jawab sudah bojomu ojo jadi setan bantal. Maksudnya apa setan bantal ini? Setan bantal ini maksudnya istrinya itu ngojok-ngojok suaminya, wis mas, ojo hadir majelis, bengi mulia sampai tidak ketemu. Ini setan bantal. Enggak sih kawin-kawin hati-hati ya. Pengantin-pengantin baru ini makanya sing durung kawin sempurna, sing wis kawin tujuannya ono setan bantalnya juga ada itu, ya kan? Bisa menjadi setan bantal si perempuan juga si laki-laki, si perempuan, ya kan? Muhadir majelis, wis dak usah, wis sakit wae sampai kan itu harus manut aku, wajib manut saya sampai ya, ini setan bantal juga. Ini setan bantal, ada syaitonul bisadah. Ya kan, kalau dalam bahasa Arabnya apa? Syaitonul bisadah, setannya bantal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini jadi jomblo, syukuri ini masih menjadi jomblo. Jangan nanti kalau dia sudah kawin nemuin setan bantal. Setan bantal itu kalau sudah bilang na'udzu karena membangkal. Harus khusyuk dan harus lebih dari 41 kali. Ya, baik dari perempuan atau dari laki-laki. Jadi untuk kalau setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang. Kamu setan bantal. Tak mempan. Jadi harus khusyuk bocoe sambil diludahi. Sambil bacanya 41 kali. Mandi wis bismillah. Minggu. Ya jadi. Ya makanya dikit-dikit baca apa ta'awudz. Ya
ya kan? Mau tidur baca ta'awudz. Makanya juga disunahkan membaca apa? Kalau Nas kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu Nas malikin nas malikin ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min rabbika ayyahdurun. Doa Imam Al-Ghazali diajarkan. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzu bika. A'udzu bika itu termasuk doa yang ta'awudz. Makanya itu kan simpel ya. Tapi kalau kita renungi luar biasa. Ya, saya tadi ini memang kudonya isi ilmu loro sama lama wis ya kan didandakan dari sini. Alhamdulillah masyaallah bismillah. Kasih tapi istri saya masih bantah ya. Berangkat cepat berangkat saya. Seperti di sport saya di dukung alhamdulillah berangkat kita akhirnya. Makanya ini yang jomblo jangan kalau doakan mudah-mudahan yang jomblo cepat kawin jangan cepat oleh jodoh setan bantah orang mati sampai ya kan a'udzubillah min dzalik. Makanya sedikit baca apa baca ta'awudz mau pakai baju a'udzubillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim masuk rumah a'udzubillah minasyaitonir karena banyak setan-setan ini nang masjid pun ada setan ini bisa ya. Di tempat tidur ada setannya, di bantal ada setannya, ya di kamar mandi lebih lagi rumahnya setan, ya kan? Di kamar mandi itu jangan nyanyi pada suami TikTok aja, nah. Ya kan sudah tempatnya setan, ya kan rumahnya setan, ya kan kok tenang, kok sempat orang bikin TikTok di kamar mandi itu sempat, ya kan orang seperti ini setannya setan. Ya kan bahkan fokus setan di atas setan bahkan iblis ini ya kan ini bundanya setan ini yaitu apa iblis kamu bilangin ya seperti itu ya apapun itu ya di mobil di rumah di rumah seperti itu kan kita bisa terhindar daripada setan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada setan. Amin amin ya rabbal. Kalau sudah setan nggak ada sama diri kita, baik yang menyerupai manusia atau yang menyerupai setan sendiri atau yang menyerupai jin, sudah aman ini. Alias ringan ibadah, alias apa? Lebih nikmat ibadah seperti itu. Ya. Ketika matahari terbit, setan pun ikut terbit. Ganti shift, ganti tempat, ya. Yang asalnya di warung giras pindah di kafe, ya kan? Ganti bajunya ganti, ya kan? Kalau tadi yang kelas giras, rambutnya amburadul, ya kan? Yang kelas kafe, kasihan bos, ya kan? Yang kelas kantoran lagi apa? Kasihan, ya kan? Bagi sepatu jenggelan, ya kan? Beda tampilan, tapi sama setan, tapi beda tampilan. Nah, makanya ketika terbit matahari jangan sholat dulu, tunggu sampai qadruh. Ibarat 10 menit atau 5 menit setelah terbit matahari baru Anda sholat. Ya kan ada ulama yang mengatakan jika bersamaan terbit matahari, di situ pula kita kalau sholat sama seperti kita menyembah setan. Ada ulama yang mengatakan demikian. Itu bukan hadis ulama yang mengatakan demikian, tapi makanya ulama mengantisipasi dengan terbitnya matahari qadruhu ibarat 5 menit setelahnya atau 10 menit setelahnya baru Anda sholat isyraq ataupun sholat duha. Amalannya setelah kata Rasul lagi saya ungkapkan kan, barang siapa seseorang yang sholat subuh berjamaah kemudian zikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka seperti ibadah umroh dan haji sempurna. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kepada kita tips cara biarpun kita belum sempat, apalagi keadaan seperti ini, karena
Kan seperti ini kalau kita mau haji umroh rugi, betul enggak? Tidak bisa deket Ka'bah, ya kan? Mau nyium Ka'bah nggak bisa, ya kan? Ya berjarak, dikasih kuota, segala macam. Ya seperti itu ibadah. Ya kan? Takutnya orang dengan apa? Dengan Baitullah. Ya kan? Padahal Baitullah itu kan tempat keluar masuknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi karena kita banyak setannya sehingga setan takut menyertai kita, sehingga kita semakin banyak ketakutan kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya baca doa ya amanul khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanul khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanul khaifin najjina mimma nakhaf birahmatika ya arhamar rahimin. Wa dzalika indal zawal waqtu fasalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat atau 4 rakaat enggak masalah. Ya, wa dzalika indal zawal waqtu karoha fa innaha makruhatun min ba'd fadhil subhi irtifa'us samsi. Wa idza adha nahar, kalau sudah menjelang waktu siang, wa ma minhu qaribun min rubihi wa salat duha arba'an aw sittan aw thamaniyah. Kalau sudah mendekati waktu siang, jam 9, jam 10, setengah 10, sholat duha, ya, mau 2, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat pun nggak masalah. Masna, sholatnya itu lebih afdol ditunaikan 2 rakaat. Sholat sunnah, ya, sholat sunnah selalu saya katakan, mungkin pernah dengar antum ataupun dari Habib Rahman atau dari Ustaz Muzaki atau dari Gus Bidan, ya, bahwasanya sholat sunnah ini lebih afdolnya ditunaikannya masna. Apa itu masna? 2 rakaat, bukan kawin 2 rakaat. Dan lagi viral ini kan, orang kawin langsung nikah 2 apa 3 apa segala macam, ya. Nah seperti itu. Maksudnya sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Mau 4 rakaat gabung 1 nggak masalah, tapi nggak pakai tasyahud awal. Kalau namanya pakai tasyahud awal, bukan namanya sholat sunnah. Namanya apa? Namanya sholat duhur yang ditinggalkan kemarin, alias sholat duhur qadha. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholatnya berapa? 2 rakaat. Ya. Usolli sunnatul isyraq rakaatain laila al-qadha. Sholat sunat duha rakaatain laila. Sholat duha rakaatain laila. Kemudian tasbih, apalagi sholat taubat, usolli rakaatain salat nafil mutlak seperti orang-orang soleh, mamul haddad kalau sudah di siang hari sampai 500 rakaat, seperti itu. Niatnya 2 rakaat. Kok bisa? Mau mereka. Kalau kita belum mengerjakan, ya apa caranya? Tidak sempat waktu isian. Ya, itu kita. Kalau orang soleh tidak ditunaikan dulu, dilalui dulu, sehingga subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam waktunya. Kalau kita enggak, kira-kira nyempet gak ya kalau sholatnya? Itu kita. Kalau orang soleh enggak, tunaikan dulu. Nanti apa katanya nanti? Tapi memang Allah Subhanahu wa taala ini subhanallah sirrul ibadah, rahasianya ibadah itu biarpun banyak, waktu ini diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan keberkahan. Makanya kalau kita lihat banyak ceritanya orang soleh, pernah saya ceritakan Habib Rahman Segaf, 4 kali hataman di waktu pagi, 4 kali hataman Quran di waktu malam. Kok bisa? Kasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau. Kalau kita enggak iso, susah itu cukup 2 lembar aja sudah, 1 lembar yang penting moco, yang penting baca. Kalau mereka enggak, amalkan dulu hingga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Subhanallah, namanya waktu diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ini. Padahal sama waktu kita sama waktu mereka sama. Tapi kenapa? Itulah rahasia ibadah. Yang tahu, yang merasakan, mereka lah yang min ahli ibadah.
Imam Nawawi, kenapa sampai Imam Nawawi itu tidak kawin? Kenapa? Karena merasakan nikmatnya ilmu. Apa kawin tidak sempat? Kalau kita turun waktu mikiri, kapan kawin ini? Mesti tanya, kapan? Ya kan? Kiamat tak jauh-jauh aku ini mesti temu mau istikharah. Sudah 100 rakaat ini, tak dicelok-celok ya apa, Pak? Ya kan? Lah kapan ini? Kan? Sudah ditentukan ini hari-harinya kapan? Nah, seperti itu. Kalau orang soleh tidak ditunaikan dulu, dilakoni diisi. Nanti apa kata nanti? Ya, apa jari itu wis? Apa kata nanti? Mereka beribadah, Imam Nawawi, tak boleh hitam dan sadar. Oh, waktu sholat, buat hitam ya. Adzan, hitam. Sampai makannya itu ada riwayat yang mengatakan makannya Imam Nawawi itu sampai disuapi oleh keluarganya, oleh ibunya, mau pakai disuapi. Makan itu diingatkan. Kalau kita majlis makan, ya kira-kira dia habis majlis ini ada apa ya? Pangsit kita pencelang ini, soal target ya ya. Ya, angkringan lah ya, apa ini ya? Nah itu kita. Kalau orang soleh enggak. Ya. Nanti apa kata nanti? Makanya mereka nggak merasakan dalam hal itu. Mulai makan ayam, makan bebek ini, itu pikir kita. Sehingga ibadah pun bagi kita ya